Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita akan merenungkan tema selama minggu-minggu Prapaskah ini, dan ini di dalam Prapaskah yang kelima. Kita akan merenungkan tema kasih Allah menebus yang jauh darinya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ke-50. Demikian firman Allah. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa-dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mengukur kedekatan seseorang dengan Allah adalah dari hal-hal yang kelihatan, yang tampak. Seberapa jauh seseorang itu rajin ke gereja. Seberapa jauh seseorang itu moralnya baik, sikap hidupnya baik. Atau seberapa jauh seseorang itu memiliki kehidupan rohani yang baik. Namun di dalam perikop yang telah kita baca tadinya, sesungguhnya menyadarkan kita bahwa ada satu ruangan yang sama dan di sana ada seorang Farisi yang menggambarkan seseorang yang dekat dengan Allah, dan yang di satu sisi seorang perempuan sebagai simbol wanita berdosa yang jauh dari Tuhan. Namun di akhir cerita ini kita melihat ternyata yang merasa dekat sesungguhnya jauh, dan yang kita lihat jauh dari Allah sesungguhnya mengalami anugerah keselamatan dari Kristus. Ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita ungkapkan secara verbal, tetapi mungkin kita rasakan dan kita tanyakan dengan diam. Apakah Tuhan benar-benar menerima saya sebagai orang berdosa? Mungkin orang lain tidak tahu dosa-dosa yang kita perbuat. Suami kita, istri kita, orang-orang dekat kita, karena kita menutup bungkus dosa itu. Dan kita bertanya, "Tuhan, apakah sungguh engkau mengampuni saya?" Atau mungkin sebaliknya, kita seringkali bertanya, "Tuhan,
apakah seseorang yang begitu jauh, tapi bisa juga mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita melihat, atau mungkin kita melihat ada seseorang yang tetap menjalankan rutinitas agamanya, begitu setia beribadah, begitu setia membaca Alkitab, bahkan setia berdoa. Namun sesungguhnya dia merasakan ada sesuatu ruang yang membuat dia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang dekat bisa menjadi jauh. Yang jauh itu bisa merasa dekat. Perikop ini kita melihat ada dua orang tokoh. Seorang Farisi dan seorang wanita berdosa. Farisi yang merasa dekat dengan Allah, maka dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan menjamu untuk makan. Dalam budaya Yahudi, slide, minta tolong. Dalam budaya Yahudi, mengundang seseorang itu makan memiliki beberapa arti dan makna. Yang pertama, mengundang seseorang makan adalah sebagai tanda kehormatan dan juga sebagai sebuah hubungan atau relasi. Mengundang seseorang makan di zaman itu adalah sebagai bentuk penerimaan, penghormatan, bahkan sebuah pengakuan status bahwa orang diundang itu adalah seseorang yang statusnya memiliki status yang baik, atau seseorang dianggap itu adalah seorang relasi yang dekat dengan kita. Nah, kemungkinan Simon merasa bahwa dia sudah memiliki status yang baik dan itu selevel dengan Tuhan, maka dia mengundang Yesus ke rumahnya dan merasa bahwa hubungannya dengan Yesus itu adalah cukup dekat. Yang kedua, ketika menjamu makan pada zaman itu adalah dilakukan di dalam rumah terbuka saat jamuan. Jadi pada saat itu jamuan makan tidak bersifat pribadi atau khusus. Namun orang-orang luar, terutama orang-orang dalam tanda petik, orang miskin susah, bisa masuk di undangan itu dan mereka bisa berdiri di pinggir agak sedikit jauh tetapi boleh makan. Dan itulah sebabnya mengapa perempuan berdosa ini bisa menyelinap masuk dan tidak diusir atau ditolak karena terbuka untuk umum. Nah, yang ketiga, posisi duduk pada zaman itu ketika makan tidak seperti pada zaman ini kita makan. Di sebuah meja yang agak tinggi dengan duduk di kursi. Tapi pada zaman itu dengan sebuah meja yang pendek. Kemudian kepala itu menghadap ke meja. Dan kemudian bertumpu pada siku tangan kiri. Dan kaki menjulur ke belakang. Nah, jadi kaki itu tidak di bawah meja. Sehingga mudah bagi wanita ini untuk bisa mendekati Yesus dan bahkan dia menangis di sana. Nah, kemudian yang keempat kita melihat juga bentuk penyambutan tuan rumah kepada tamu. Pada zaman itu biasanya udah disiapkan air untuk membasuh kaki sang tamu karena kotor, kena debu. Kemudian ada sebuah juga ciuman pelukan sebagai tanda kehormatan dan sukacita bahwa tamu itu disambut dengan baik oleh tuan rumah. Dan juga pada zaman itu terbiasa untuk meminyaki daripada tamu sebagai tanda sekali lagi penghormatan. Tetapi Bapak Ibu ketika kita membaca teks ini, apa yang menjadi budaya kebiasaan pada zaman itu sama sekali tidak dilakukan oleh Simon. Karena itu ketika Simon tidak melakukan, maka suasana itu menjadi berubah. Ketika ada seorang wanita yang dikenal di kota itu adalah, tidak disebut namanya tetapi dikenal sebagai wanita berdosa. Wanita yang dianggap kotor dan najis tiba-tiba masuk dan apa yang dia lakukan, yang seharusnya dilakukan oleh Simon, wanita itu melakukannya kepada Yesus. Iya, Simon tidak melakukannya karena dia merasa dia jauh, dia dekat, dia layak, dia suci, dia kudus. Nah, ketika wanita itu mendekati Yesus dan dia menangis
Dan karena tidak punya kain lap, dia menghapus kaki Yesus, air matanya itu dengan rambutnya. Kemudian setelah itu dia meminyaki dengan minyak yang sudah dia siapkan, minyak wangi. Minyak yang mahal tentunya. Lalu Simon mengamati. Dan di dalam benaknya dia berpikir, oh, apakah jikalau dia ini seorang nabi, masa sih dia nggak tahu perempuan ini? Nah Bapak Ibu, ketika saya membayangkan menyiapkan khotbah ini, saya juga membayangkan ya, seandainya posisi laki itu suami saya misalkan ya, suami saya atau anak saya laki. Tiba-tiba datang seorang perempuan memegang-megang gitu. Megang-megang aja lah, megang-megang pundak. Saya pasti merasa, ih siapa sih? Gitu ya. Sama seperti si Simon. Apalagi di kota itu dikenal. Wanita ini adalah seorang wanita yang tidak benar, tidak baik. Seharusnya Yesus menjauh. Seharusnya Yesus menolak atau mengusir dia dan mengatakan engkau gak layak di sini. Ini untuk tamu terhormat. Ini untuk orang-orang baik. Ini orang-orang yang punya yang punya nama reputasi yang baik. Kamu tidak layak ada di sini. Ketika di dalam pikiran Simon muncul hal yang demikian, maka Yesus akhirnya menceritakan kepadanya, mengisahkan sebuah cerita. Dia bilang, Simon, apakah engkau tahu ada dua orang yang berhutang. Yang satunya hutangnya 50 dinar. Dan yang satunya hutangnya 500 dinar. Namun dua-duanya mereka, baik yang hutangnya sedikit maupun hutangnya yang besar, tidak bisa membayar. Lalu akhirnya kepada orang yang mereka hutang itu, mereka dibebaskan. Menurutmu, siapakah di antara mereka ini yang memiliki kasih? Maka spontan Simon menjawab, tentu dia yang telah diberikan kebebasan hutang yang besar. Bapak Ibu, sebenarnya cerita dan pertanyaan kepada Simon ini, Tuhan ingin membuka pikirannya. Wanita ini, dia melakukan hal yang demikian karena dia telah mengalami kasih. Kasih yang besar. Ya memang. Dia adalah seseorang sosok yang jauh dari Allah. Bahkan di antara manusia pun dia tidak diperhitungkan. Dia tidak dipandang mata karena dia seorang wanita yang najis, kotor, tercela, tersisihkan. Tapi wanita ini telah mengalami anugerah Allah. Dan itulah yang membawanya datang ke sini. Sementara dirimu menganggap dirimu suci, kudus, dekat dengan Allah. Nah, artinya adalah bahwa seseorang yang sudah mengalami Allah, otomatis dia bisa mengasihi Tuhan, bukan? Sedalam apa seseorang mengalami anugerah Allah, mengalami kemurahan Allah dan merasakan itu, maka dia akan berespon. Sedalam apa dia mengalami siapa Tuhan di dalam hidupnya. Namun sebaliknya, seseorang yang merasa, aku orang baik kok. Aku tidak seburuk dia. Saya tidak sekotor dia, hidupnya lebih najis, berzina, korupsi, bohong, kata-katanya kotor. Saya tidak seburuk itu deh. Tapi seseorang yang menyadari bahwa dia telah diampuni oleh Tuhan, dia akan pasti bisa mengasihi Tuhan. Mungkin di dalam latur keberdosaannya dia jatuh bangun. Tapi dia akan berusaha dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah diampuni. Jadi bukan seberapa dalam kita jatuh di dalam dosa, tetapi seberapa besar kita menyadari bahwa kita sudah diampuni. Wanita ini datang kepada Tuhan karena dia tahu betul. Dia sudah dijamah oleh kasih Allah. Saudara, seseorang yang belum mengalami jamahan Tuhan,
dia akan merasa dirinya baik-baik saja. Fine-fine saja. Dia akan merasa aku datang ke gereja kok. Aku telah melakukan kewajiban agamaku, aku membaca Alkitab, aku rajin berdoa. Tapi pertanyaannya, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, apakah Tuhan merasa dekat dengan kita? Apakah Tuhan merasa dekat dengan kita? Karena kita merasa diri kita baik-baik saja. Aku fine-fine saja Tuhan. Karena aku tidak melakukan pembunuhan, kejahatan, korupsi. Ini semua jadi lelaku kok. Baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita sadar? Karena dosa saudara dan saya, Yesus di kayu salib merasa jauh dengan Bapa. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Kristus merasakan jauh dengan Bapa. Kenapa? Ya, karena kita, dosa-dosa kita yang membawa Kristus jauh dari Bapa. Dan dengan keadaan itu, apakah kita masih merasa diri kita, oh aku baik-baik saja. Aku lebih baik dari dia, lebih suci, lebih rohani, lebih layak lah. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya firman Tuhan ini juga kembali mengingatkan kita. Bahwa tidak ada yang lebih baik. Karena baik yang berutang 50 maupun 500 dinar. Sama-sama membutuhkan pengampunan dosa. Dua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya kepada yang memberi hutang. Bapak Ibu yang terkasih, setelah wanita itu melakukan tindakan demikian, maka Yesus berkata kepadanya, dosamu telah diampuni. Di dalam bahasa aslinya, kata ini juga mengandung arti sebuah pengampunan dosa yang memiliki dampak ke depan, pengampunan yang diberikan dengan tuntas sekali untuk selamanya. Nah, ketika Yesus mengatakan itu dosamu sudah diampuni, maka wanita itu pun sesungguhnya di dalam otoritas Kristus dia sudah diampuni dan pulang sebagai wanita yang benar-benar sudah dibebaskan. Kalimat Yesus dosamu sudah diampuni yang pertama adalah sebagai deklarasi ilahi penegasan tindakan Allah sebagai hakim bahwa dia diampuni. Jadi pengampunan itu dia tidak hanya merasakan secara subjektif. Aku sudah diampuni enggak ya? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami, kadangkala saya juga merasakan ya. Tuhan aku ini kotor, rasanya tidak layak. Tuhan sudah mengampuni saya enggak ya? Karena kita setiap hari jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin kita sering mengaku kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mengulangnya lagi. Aku tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan kita sudah berjuang, namun kita tetap gagal dan gagal terus. Dan kita sadar itu menyakiti Tuhan. Dan kita berjuang, aku tidak ingin Tuhan, aku ingin lebih baik. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Namun dalam kelemahan kita tetap bisa jatuh. Dan kita bertanya, Tuhan apakah engkau mengampuni aku? Ya, kalimat Yesus ini ingin menegaskan, engkau sudah diampuni. Itu artinya bahwa Kristus memiliki otoritas sebagai hakim yang memberikan pengampunan kepada sang wanita itu. Bukan lagi atas dasar perasaannya sendiri, semata secara subjektif. Oh iya, mungkin saya sudah diampuni, belum ya. Tapi Yesus menegaskan, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, pengampunan dari Kristus itu bukan karena ritual keagamaan atau moral. Kita tahu wanita ini bukan wanita baik-baik. Seseorang yang jauh dari Tuhan. Tetapi dia diampuni bukan karena dia berbuat baik. Sebenarnya dia itu melakukan tindakan tersebut karena beberapa penafsir Injil mengatakan dia sudah banyak mendengar kisah tentang Kristus. Hatinya udah dijamah oleh Kristus. Itulah yang membawa dia datang sebenarnya. Karena natur dosanya sebagai wanita berdosa tidak akan pernah mampu untuk datang kepada Kristus. Naturnya sebagai wanita yang penuh dengan kekotoran, kenajisan tidak akan pernah mampu sanggup membawa dia
untuk datang kepada Kristus. Tapi anugerah Allah yang menjamah hatinya. Sehingga dia berani mendekat dan mencium, menangis di kaki Tuhan Yesus dan melap dengan rambutnya, mencium dan meminyakinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita diampuni. Bukan karena kita berbuat baik. Tapi sebelum kita berbuat baik, Tuhan sudah mengampuni kita. Wanita ini datang bukan untuk mencoba menyuap Tuhan dan melunakkan hati Tuhan supaya dia diampuni, enggak. Karena natur dosa manusia tidak akan pernah bisa mencari Allah. Kita sudah rusak secara total. Tapi anugerah Allah yang membawa dia untuk datang kepada Kristus. Pagi hari ini pun Bapak Ibu ada di sini bukan karena dorongan hati kita semata, tidak. Bukan karena inisiatif kita. Kasih Kristus yang membawa Bapak Ibu hadir hari ini. Itu artinya kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Kita melihat pengampunan itu melahirkan kasih. Ya, seseorang menyadari bahwa dia sudah diampuni oleh Allah. Sudah diberi kemurahan oleh Allah. Pasti akan mengampuni. Sedalam apa kita menyadari dan merasakan pengampunan Allah. Demikian juga akan tampak di dalam hidup kita. Dan sesungguhnya yang membawa kita menyadari dosa kita pun itu adalah anugerah Tuhan. Dalam keberdosaan kita, kita akan buta. Siapa diri kita? Tetapi Tuhan yang menyingkapkan itu sehingga kita bisa tahu, oh, saya adalah orang berdosa yang sudah memberontak, yang sering menduka citakan hati Tuhan, yang sering menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi bukan betapa besar dosa kita, berapa banyak, bukan. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang sama-sama tidak bisa membayar hutang dosa itu. Kecuali melalui kematian Kristus. Kemudian penegasan yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman ini adalah sesungguhnya anugerah Allah yang dia berikan kepada wanita itu. Sebab iman ini juga adalah sebagai sarana untuk dia diselamatkan. Tapi sekali lagi iman itu bukan hasil daripada usaha wanita itu. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan iman itu adalah anugerah Tuhan. Dan iman inilah yang akhirnya menyelamatkan wanita itu. Imannya kepada Kristus. Iman yang menyelamatkan. Banyak orang beriman kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah iman saya dan saudara iman yang menyelamatkan? Imannya sangat jelas berfokus kepada Kristus. Bukan karena berbuat baik. Sangat jelas iman wanita ini. Dia datang kepada Kristus untuk bersyukur, berterima kasih. Karena dia sudah mengalami anugerah Allah. Sementara di sisi yang lain Simon merasa dia layak. Dan merasa dia punya iman kepada Yesus. Dia merasa dia baik-baik aja. Fine-fine saja. No problem. Hidupnya sudah baik. Memiliki reputasi di antara orang Yahudi dan seorang tokoh agama, orang Farisi. Tetapi apakah iman yang dia miliki itu sudah menyelamatkannya? Justru Yesus menegur dia melalui perumpamaan ini. Ada banyak orang merasa beriman kepada Tuhan. Sudah sekian tahun mengikut Tuhan, berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan. Tetapi izinkan saya bertanya. Apakah iman yang kita miliki itu benar-benar iman yang sudah menyelamatkan kita. Yang membawa kita dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Atau mungkin kita selama ini hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah kita. Tapi kita sendiri masih meragukan tentang iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam keseharian kita masih belum mewujudkan kehidupan iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Perkataan dosamu telah diampuni. Sekali lagi Yesus ingin menyatakan kepada Simon. Ada orang yang merasa jauh. Tapi sesungguhnya dia di dalam Kristus. Dan sebaliknya ada orang yang merasa dirinya dekat,
tapi sesungguhnya dia jauh dari Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, gambaran Simon ini juga mungkin bisa menjadi gambaran diri kita. Kita masih menjalankan kewajiban agama. Kita ada di tempat ini. Tapi sesungguhnya mungkin kita merasakan kita jauh dari Tuhan. Tubuh kita ada di sini. Jiwa raga kita ada di sini. Tapi izinkan saya bertanya. Apakah kita merasa juga kita dekat dengan Tuhan? Ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Atau sebaliknya. Nggak ada orang yang tahu. Ketika kita datang beribadah di sini. Dan kita memandang salib Kristus dan kita berkata, Tuhan Engkau mengenal siapa aku. Suami istriku tidak tahu dosa yang saya perbuat, apa yang saya pikirkan. Ketika tidak ada orang lain, apa yang saya perbuat. Tapi betulkah Tuhan, Engkau menerima saya? Perempuan ini menjelaskan saudara, ketika orang-orang Yahudi menolak perempuan ini. Mereka menjauh dari wanita ini. Tapi Kristus tidak menolaknya. Mari kita belajar dari cerita ini untuk berhenti mengukur diri kita dengan orang lain. Tapi mari kita melihat diri kita di hadapan Allah antara kita dan Tuhan. Jikalau selama ini kita ada di posisi Simon dan merasa diri lebih baik. Karena kita selalu membandingkan diri kita secara horizontal dengan orang lain. Aku lebih baik, rohani saya lebih baik. Saya lebih rajin. Tapi sesungguhnya standar kita bukan orang lain. Tapi standar kita adalah kekudusan Tuhan. Kalau kita merasa diri kita lebih baik, orang lain lebih kotor, lebih najis. Tapi standar kita adalah kekudusan Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan kekudusan dan kesucian Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya layak di hadapan Tuhan. Ketika dia merasa Tuhan, aku bukan pezina, aku bukan koruptor, aku bukan pembunuh, aku bukan kriminal. Aku baik-baik aja Tuhan. Aku menjalankan tugasku sebagai seorang suami, istri, anak baik-baik aja. Saudara, kalau kita melihat dengan standar kekudusan kesucian Tuhan, kita akan merasa bahwa sesungguhnya kita adalah sangat tidak layak. Mari kita menyadari kedalaman dosa kita. Perempuan ini mengasihi karena ia sadar betapa besar dosanya. Dan jikalau kita udah sadar menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang membutuhkan pengampunan Allah. Dan kita sudah beri pengampunan itu. Maka sesungguhnya dengan kesadaran diri sendiri dan kasih, kita bukan hanya sekedar membawa diri kita beribadah. Kita akan juga bisa berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai aku ingin hidupku lebih baik, lebih benar. Aku ingin hidupku lebih memperkenan Tuhan. Tidak terus menduka citakan Tuhan dengan dosa-dosaku. Tidak harus dosa-dosa yang besar. Oh, saya bukan pembunuh, saya baik-baik aja. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua sama. Semua dosa itu menduka citakan Tuhan. Dan seseorang sudah mengalami anugerah Allah, kemurahan Allah. Dia akan bersandar pada anugerah Tuhan itu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dan bukan terus menduka citakan Tuhan. Dia tahu apa yang baik. Dia tahu apa yang Tuhan suka. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan dia berusaha bersandar pada anugerah Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk melakukannya. Setiap kali dia berdosa, setiap kali dia jatuh, dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Dan saya ingin hidup saya lebih baik. Saudara, seseorang yang mengalami anugerah Tuhan akan bersikap demikian. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan performance kita. Tuhan mengenal kok siapa kita. Mungkin di depan orang kita bisa berpura-pura rohani baik. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Apa yang ada di dalam hati kita ini Tuhan tahu. Kalau kita mencoba menutupinya dengan kesalehan kita. Dengan segala hal di dalam diri kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Dan sebaliknya.
Kalau kita merasa diri kita terlalu kotor, tidak layak, Tuhan menunggu kita. Wanita yang dikenal berdosa itu menyentuh Tuhan, menangis di kaki Tuhan, mencium kaki Tuhan. Tuhan tidak menolaknya. Jikalau kita mungkin lebih kotor dari wanita ini, jikalau kita mungkin lebih jauh dari Tuhan daripada wanita ini, dan kita merasa diri kita lebih najis, lebih tidak layak, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk menerima kita dan merangkul kita. Pertanyaannya, di posisi mana kita berada? Kristus mati untuk merangkul orang-orang yang jauh. Mungkin kita juga seringkali hanya memandang sebelah mata dengan orang-orang kita anggap pezina, pembohong, korupsi, kriminal, penjahat. Jangan dekat-dekat, nanti terpengaruh. Jangan dekat-dekat, nanti kita ikut-ikutan. Tapi Tuhan tidak menolak wanita ini. Seseorang sudah merasakan rangkulan kasih Tuhan, maka dia juga akan mampu merangkul orang-orang yang jauh. Kenapa? Karena dia sudah lebih dahulu dirangkul oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, John Calvin mengatakan, seorang teolog, tokoh reformasi mengatakan, tidak seorang pun akan sungguh-sungguh mencicipi kasih karunia Allah, kecuali ia terlebih dahulu gemetar oleh kesadaran akan dosanya. Artinya, tanpa kesadaran akan dosa, maka anugerah Allah itu hanya konsep, hanya pengetahuan, dan bukan pengalaman yang mengubahkan. Timothy Keller mengatakan, Injil menyatakan bahwa kita itu lebih berdosa dari yang kita kira, tetapi juga lebih dikasihi dalam Kristus dari yang kita bayangkan. Saudara, bila hari ini kita ada di rumah Simon dan kita diundang, kita bisa menjadi Simon dekat dengan Yesus, tetapi sesungguhnya hati kita jauh. Atau kita bisa menjadi seperti perempuan itu, dengan hati yang hancur, namun mengalami pemulihan dari Tuhan. Pertanyaannya, bukan seberapa baik hidup saudara dan saya, tetapi apakah kita sadar bahwa kita telah diampuni. Sehingga dengan demikian kita bisa merangkul yang jauh dan gagal, karena kita sudah lebih dahulu dirangkul oleh Kristus. Kiranya di dalam momen Prapaskah ini, kita boleh membawa diri kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa diri kita sudah dekat, rangkullah yang jauh dari Allah. Dan kalau kita merasa diri kita jauh dari Allah, datanglah, kasih Kristus menunggu saudara. Amin.